Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Rasyidin Maulana dengan NIM 1903022852. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertemuan 8 statistika prak mengenai IPA. Langsung saja untuk instruksi yang pertama, yaitu berikan keterangan pada value. Berikan keterangan. Nah, seperti ini, berikan keterangan pada value. Kita buka data SPSS seperti ini, lalu kita klik variable view dan klik view dan kita klik titik 3 di bawah ini. Nah, seperti ini. Nanti kita klik satu, pindah ke label sangat tidak puas, dan seterusnya. Nanti kita klik add dan oke. Karena saya sudah buat, jadi kita langsung saja. Untuk instruksi yang kedua yaitu buat tabel frekuensi untuk setiap indikator, baik itu kepuasan maupun kepentingan. Nah, untuk membuat tabel frekuensi kita klik deskriptif statistik frekuensi, kita pindahkan semua data, Ctrl A pindah, lalu klik OK. Karena saya sudah membuat, jadi ini aja datanya langsung. Nah, ini untuk kepuasan 1, kepuasan 2, kepuasan 3, dan seterusnya. Dan ini adalah kepentingan 1, kepentingan 2, nah dan seterusnya. Yang selanjutnya itu membuat grafik batang dari tabel frekuensi. Nah, untuk membuat grafik batang, kita klik Analyze, Descriptive Statistik, dan klik Frequency. Kita klik Charts, lalu Bar Charts, yaitu grafik batang, dan untuk chart value-nya diklik Frequency. Klik Continue, dan klik OK. Karena saya sudah buat, jadi contoh seperti ini hasilnya. Bar chart, nah seperti ini. Ini dari kepuasan 1 hingga kepentingan 7. Untuk instruksi yang keempat yaitu buat grafik lingkaran. Oke, untuk membuat grafik lingkaran sama seperti itu. Kita klik deskriptif statistik, frekuensi, dan charts. Lalu kita bulatkan yang di P chart. Dan untuk chart value sama, yaitu diklik yang frekuensi, klik continue, dan oke. Saya sudah buat, jadi hasilnya akan seperti ini. Ini dari kepuasan 1, kepentingan 1, dan seterusnya. Baik, untuk instruksi yang kelima yaitu lakukan analisis frekuensi dan percentage dari tabel grafik. Oke, saya sudah membuat analisis ini. Contoh dalam kepuasan 1. Oke. Nah, dari 30 responden, sebanyak 24 orang dengan persentase 80% memilih puas. Dan untuk 4 orang dengan persentase 13,3% memilih sangat puas. Dan 2 orang dengan persentase 6,7% memilih cukup puas. Jadi, indikator tingkat kepuasan 1 menandakan bahwa mayoritas responden merasakan tingkat kepuasan yang baik. Nah, ini kita lakukan sama untuk kepuasan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan cara seperti ini. Selanjutnya ke instruksi ke-6, yaitu menghitung mean untuk setiap indikator. Ada dua cara untuk menghitung mean untuk setiap indikator. Yang pertama menggunakan Excel, yaitu dengan rumus average. Dari A ini kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, sampai bawah ya, sampai 30. Nah, dengan rumus ini average sama dengan dari tarik A1 hingga A30 hingga seterusnya untuk kepentingan kepuasan 2, kepuasan 3, kepuasan 4, dan seterusnya. Selanjutnya untuk kepentingan juga sama, yaitu kita tarik garis, dari atas seperti ini, sama dengan rumus ini dari tarik garis dari atas sama rumus yang seperti tadi. Nah, untuk di SPSS-nya terdapat juga, yaitu kita klik Analyze, Descriptive Statistik, lalu klik Frequency. Kita pindahkan satu-satu biar tabelnya lebih rapi dan tertata. Contoh ini, stat 1, kita klik statistik, kita klik checklist yang mean, median, dan mode, lalu kita continue, dan oke. Maka hasilnya akan seperti ini. Saya sudah buatnya. Nah, seperti ini untuk kepuasan 1, kepuasan 2, ini mean-nya kan ya.
Selanjutnya untuk hitung overall main score. Oke, untuk OMS dari kepuasan dan kepentingan saya sudah menghitungnya. Yaitu untuk OMS ini yaitu dilakukan dengan cara merata-ratakan pada yang kepuasan. Seperti ini, satu dengan rumus tuh average dari kepuasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita rata-ratakan, maka hasilnya akan terbentuk gitu. Dan sama untuk OMS tentang kepentingan juga kita merata-ratakan hasil dari kepentingan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Baik, untuk instruksi yang 9, maaf, instruksi yang ke-8 yaitu buat kelas interval. Nah, untuk kelas interval itu ditentukan dengan rumus I sama dengan H min L, yaitu nilai tertinggi dan L nilai terendah dan K banyak nilai. Nah, 5 dikurangi 1 dibagi 5 sama dengan 0,8. Nah, ini untuk kelas intervalnya. Nah, instruksi 9 yaitu lakukan analisis MENS. Nah, analisisnya sudah saya temukan dari data ini. Nah, dengan data ramen 4,067 sehingga kita bulatkan jadi 4,7 dan pada kelas interval puas. Jadi untuk indikator ini yaitu puas. Nah, untuk 10 ini dari seluruhan ya. Jadi kita melihatnya dari ini. Kita sudah melakukan kepuasan 1 hingga semuanya. Nah, saya sudah dimasukkan pada kolom yang terakhir karena dari kepuasan keseluruhan. Maaf, mana ya? Ini set kepuasan 7. Nah, untuk 10 dari seluruh indikator kepuasan memiliki OMS 4. Yang berarti jika dilihat dari kelas interval, untuk interpretasi MENS dan rank indikator yaitu berada di 3,41 dan 420 karena nilainya 4. Yang berarti jika jawaban keseluruhan dari responden indikator ini yaitu puas. Sama untuk kepentingan juga seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.